Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Sesuai dengan request beberapa rekan kemarin, kali ini saya akan membuat sebuah meja lipat dinding. Cuma memang ini berbeda dengan sistem yang lain ya rekan-rekan ya. Biasanya kalau orang lain membuat dengan sistem penyangga atau menggunakan engsel, kali ini saya akan coba tanpa menggunakan engsel dan tanpa menggunakan penyangga seperti biasanya. Oke rekan-rekan, untuk bahan-bahannya yang saya gunakan adalah papan multiplex dengan ketebalan 18 mm seperti ini. Kemudian saya menggunakan skrup dengan panjang 3 cm dan ini saya menggunakan kayu bulat ataupun dowel dengan diameter 13 mm. Langkah pertama kita akan ukur dulu untuk kebutuhan papan utamanya atau sebagai mejanya. Ini saya membuat ukuran 50 x 40 cm. Nah, karena nanti akan saya gunakan sebagai dudukan atau meja laptop saja, jadi tidak terlalu besar. Setelah kita garis, kita akan menggunakan gergaji table saw seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita akan potong untuk bahannya. Karena table saw ini tidak terlalu besar, maka saya tidak menggunakan fans untuk memotongnya. Ini saya menggunakan tangan seperti biasa saja, kita potong lurus. Kemudian untuk potongan-potongan pendek baru saya menggunakan bantuan fans atau guide ya. Seperti ini rekan-rekan, kita potong untuk semua kebutuhan bahannya. Dari yang besar, yang kecil, kemudian yang pendek-pendek juga kita potong semua. Untuk detail ukuran nanti rekan-rekan bisa cek di deskripsi video untuk semua potongannya. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan, sudah terpotong semua untuk bahannya. Kita akan kerjakan dulu untuk meja utamanya. Untuk bagian pojoknya kita buat melengkung seperti ini, kita garis, kemudian kita potong menggunakan gergaji benzo seperti ini, ataupun bisa juga menggunakan gergaji jigsaw. Kemudian kita haluskan untuk sisa-sisa potongannya tadi, masih ada sedikit yang kasar, kita haluskan di bagian pojok dan lengkungannya seperti ini. Selanjutnya ini untuk bagian-bagian yang kecil dan panjang seperti ini juga kita haluskan semua supaya nanti lebih rapi dan sambungannya bisa rapat. Kemudian kita akan membuat untuk bagian pengaitnya rekan-rekan seperti ini, dudukan utama untuk di temboknya. Kita gabungkan untuk yang lebar 7 cm dan 10 cm, kita jadikan satu seperti ini dengan cara kita skrup. Sebelum melakukan penyekrupan kita bor dulu menggunakan mata bor 3 mm supaya tidak pecah ya rekan-rekan untuk papan multiplexnya. Seperti ini sudah tergabung, kemudian kita akan gabung satu lagi dengan yang lebarnya 5 cm. Untuk penyambungan sama, kita skrup semuanya. Kita kasih skrup sebanyak 3 atau 4, satu jalur sudah cukup. Hasilnya seperti ini rekan-rekan, untuk bentuknya menjadi seperti letter U, cuma nanti sisinya lebih tinggi sebelah. Sebelah kiri ini 5 cm, sebelah kanan 7 cm. Untuk bagian dasarnya 10 cm. Kemudian ini akan kita tutup untuk bagian sampingnya, ini kita garis dulu sebagai penanda. Kemudian menggunakan bantuan papan seperti ini kita bentuk untuk crossnya, untuk menentukan posisi dari dowel nanti. Nah, kita silang seperti ini, kemudian kita ukur untuk dowelnya sekitar 13 mm. Kita akan melakukan pengeboran sesuai dengan diameter dowelnya ya rekan-rekan ya. Ini saya akan mengebor menggunakan mata bor 13 mm. Saya bor seperti biasa aja, seperti ini ya rekan-rekan ya, tembus ke bawah. Hasilnya seperti ini, kita coba untuk dowelnya apakah bisa masuk. Ya, seperti ini ya rekan-rekan ya, memang sengaja agak seret. Kemudian ini kita rapikan untuk potongan yang tadi masih ada kelebihan sedikit. Dan untuk bagian pojoknya kita potong sedikit melengkung supaya lebih rapi. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan, untuk hasil akhirnya kita buat kanan kiri untuk penutupnya yang sudah ada lubangnya. Setelah itu tinggal kita pasang di sebelah kiri satu dengan cara kita bor dulu, kemudian kita skrup di beberapa bagian. Saya menyekrup menggunakan skrup sama semua ukurannya, yaitu 3 cm. Kita selesaikan untuk penyekrupannya.
Kemudian ini kita balik posisi rekan-rekan supaya lebih mudah dalam pemasangannya. Kita pasang lagi untuk tutupnya untuk sebelah kanan. Kemudian kita akan potong dowel sesuai kebutuhan saja ya rekan-rekan ya. Saya akan potong kurang lebih 2 cm untuk panjang dowel yang kita butuhkan. Nah seperti ini rekan-rekan, saya sudah membuat 2 sepanjang 2 cm. Kemudian kita lubangi menggunakan mata bor 4 mm di bagian tengahnya. Selanjutnya kita akan pasang untuk papan utamanya. Kita ganjel dulu dengan papan kecil ini sekitar tebal 4 mili, dan ini langsung kita pasang untuk papannya. Kita dorong ke bawah sampai mentok di ganjel yang kita pasang tadi. Kemudian ini bentuknya untuk posisinya jangan sampai salah. Kemudian tinggal kita pasang untuk dowel di lubang sebelah samping seperti ini. Kita paku sampai rapat, kemudian langsung kita sekrup nanti supaya dowelnya bisa menyatu dengan bagian papan di tengah. Nah seperti ini rekan-rekan, kita sekrup. Untuk bagian sebelah kirinya juga sama, kita pasang untuk dowelnya dan kita sekrup menyatu dengan papan yang di tengah. Oke, sudah bisa kita gerakkan buka tutup untuk papan utamanya. Kurang lebih nanti posisi gerakannya seperti ini. Selanjutnya kita akan pasang untuk stopper di bagian depan supaya nanti tidak kebablasan ke bawah ya, dan sekaligus sebagai penahan juga. Ini kita bentuk agak melengkung dan kita potong menggunakan gergaji. Kita lengkungkan bagian pojoknya supaya lebih rapi. Hasilnya seperti ini dan kita tinggal pasang di bagian pojok bawah. Kita sekrup di beberapa bagian, yang penting bisa tertanam kuat ya. Seperti ini rekan-rekan, kita pasang di bagian kiri juga. Selanjutnya ini hasil akhir rekan-rekan ya, seperti ini kurang lebih. Ini proses buka tutupnya, sudah ada stopper di bagian bawah dan stopper bagian atas. Selanjutnya dari bagian belakang ini kita garis sekitar 2 cm. Kemudian kita kasih 3 posisi untuk kita lubangi dengan mata bor 4 mm. Ini tujuannya nanti untuk masuk sekrup pemasangan di tembok. Nah, untuk langkah terakhir kita haluskan atau kita finishing. Rencana memang belum saya finishing menggunakan cat atau kita lapisi dengan pelapis juga. Kita akan haluskan saja untuk sementara waktu. Oke rekan-rekan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk mejanya sudah jadi. Sekarang waktunya kita tinggal pasang di tembok atau dinding yang kita kendaki posisinya ya. Saya akan pasang di sini rekan-rekan. Ini kita akan ukur dari posisi bawah kurang lebih 80 cm. Kemudian kita posisikan dulu seperti ini. Kemudian kita kasih tanda 1 di bagian tengah. Dan ini kita pakai waterpass ya rekan-rekan ya, supaya posisinya benar-benar bisa rata. Setelah itu kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor 6 mm sesuai dengan titik yang sudah kita buat. Kemudian kita pasang visor plastiknya, ini ukuran S6. Kita pasang 3 posisi untuk visor plastiknya. Kemudian tinggal kita pasang untuk dudukan utamanya ini. Kita pasang menggunakan skrup dengan panjang 3 cm di semua titiknya. Kita kencangkan sampai rapat ya. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk meja utamanya seperti ini rekan-rekan. Kita tinggal dorong ke bawah sampai rapat. Kemudian kita pasang untuk skrup di bagian dowelnya untuk mengunci papan meja bagian tengahnya. Kita pasang kanan kiri dan hasilnya sudah berfungsi kembali rekan-rekan, sudah normal, bisa kita buka tutup untuk mejanya. Ini untuk posisi tertutup, jadi bisa sejajar dengan tembok, bisa menghemat tempat di ruang-ruang yang sempit, mungkin di kamar kita atau di ruang kerja kita, bisa menghemat tempat. Ini jika kita buka posisinya seperti ini, lebar kurang lebih 40 cm.
Sekarang kita bisa meletakkan laptop di sini rekan-rekan untuk bekerja di meja lipat dinding ini. Kita bisa bekerja dengan santai, bisa menghemat tempat. Nanti kalau sudah tidak digunakan untuk mejanya, kita bisa lipat lagi dan bisa menjadi rapi kembali. Baiklah rekan-rekan, kurang lebih seperti ini ya untuk proyek kita kali ini, membuat meja lipat yang berbeda dengan sistem yang biasanya orang buat. Biasanya kalau orang buat itu pasti ada penyangga bentuknya segitiga di bagian bawahnya, bisa dilipat untuk penyangganya tersebut. Kali ini saya membuat yang sistemnya model pengait seperti ini, tanpa engsel dan tanpa penyangga. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah request untuk meja ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Untuk rekan-rekan yang mau membuat dengan ukuran yang berbeda, mau yang lebih besar ataupun lebih panjang, silahkan untuk disesuaikan saja. Untuk ukurannya bisa mengikuti dari kehendak rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan, sampai di sini video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan sekalian. Buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.